Oke, jadi sekarang kita akan membahas mengenai persamaan ernst. Nah, jadi kita tinjau metrik Papa Pedro yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu ds kuadrat sama dengan f cdt minus omega dv kuadrat minus f pangkat minus 1 e pangkat 2 gamma d rho kuadrat plus dz kuadrat tambah rho kuadrat dv kuadrat. Nah, apabila kita tinjau untuk keadaan vakum bahwa T mu nu sama dengan 0, maka kita akan dapatkan R mu nu sama dengan 0. Nah, jadi kita akan dapatkan persamaan dari R00 sama dengan 0 itu seperti ini. Dan juga kita akan dapatkan dari R01 sama dengan 0. Kita akan dapatkan perumusan seperti ini sama dengan 0. Ya, dengan menghubungkan dengan persamaan ini. Dan juga kita dapatkan dari R23 sama dengan 0, yaitu partial Z gamma itu seperti ini. Dan juga R22 minus R33 sama dengan 0, kita akan dapatkan partial rho gamma seperti ini. Nah, jadi persamaan kedua, yaitu R01 itu dapat dimodifikasi menjadi partial rho F kuadrat per partial rho omega partial Z F kuadrat per partial Z omega sama dengan 0. Nah, ini kita bisa tuliskan dalam notasi vektor. Jadi, divergensi dari F kuadrat per kuadrat grad omega sama dengan 0, di mana nabla itu adalah operator gradien untuk koordinat silinder. Nah, karena divergensi dari suku yang ada di dalam kurung itu 0, maka suku yang ada di dalam kurung itu haruslah sebuah kurl dari besaran yang disebut sebagai vektor potensial. Jadi, F kuadrat per kuadrat grad omega itu sama dengan kurl dari A. Nah, karena grad omega itu bersifat ortogonal terhadap omega terhadap V, maka memiliki kondisi bahwa curl A dot V sama dengan 0, di mana kita memiliki perumusan bahwa curl untuk koordinat silinder itu seperti ini. Jadi curl A dot V itu adalah partial AZ partial rho minus partial rho partial A rho partial Z itu sama dengan 0. Dengan demikian kita akan dapatkan partial AZ partial rho itu sama dengan partial A rho partial Z. Nah, kemudian kita misalkan bahwa sebuah fungsi f itu memenuhi bahwa a rho itu sama dengan partial f partial rho, dan juga az itu sama dengan partial f partial z. Nah, jadi kita akan dapatkan relasi bahwa curl a itu sama dengan separuh partial partial z partial f partial v minus partial rho av partial z rho topi ditambah dengan separuh partial rho az partial rho AV partial rho minus partial rho partial F partial V Z topi. Dan ini tidak lain adalah seperti ini. Kita bisa keluarkan di sini partial Z dan ini partial rho. Nah, kemudian kita definisikan fungsi omega yaitu partial F partial V minus rho AV, maka kita bisa tuliskan bahwa curl A itu sama dengan separuh rho topi partial omega partial Z minus Z topi partial omega partial rho. Nah, jadi kita bisa dapatkan dari relasi sebelumnya bahwa F kuadrat per kuadrat grad omega itu sama dengan curl A. Nanti kita bisa tuliskan dalam omega kapital, yaitu menjadi separuh rho topi partial omega kapital partial Z minus Z topi partial omega kapital partial rho. Jadi kita memiliki perumusan seperti ini. Nah, jadi kita bisa nyatakan rho topi partial omega partial rho ditambah z topi partial omega partial z itu seperti ini. Nah, dengan demikian kita bisa membandingkan untuk masing-masing basis, yaitu partial omega partial rho seperti ini dan juga partial omega partial z seperti ini. Nah, atau kalau kita balik untuk menuliskan persamaan diferensial dari omega besar, omega kapital. Nah, apabila kita tinjau ke persamaan R00 sama dengan 0 yang awalnya seperti ini, kita bisa substitusikan nilai partial set F ini, kemudian kita substitusikan lagi dari R01 sama dengan 0, kita akan
substitusikan dari persamaan sebelumnya seperti ini. Nah, kita substitusikan ke nilai omega. Nah, jadi kita bisa nyatakan dalam notasi vektor bahwa yang dari persamaan yang pertama itu memberikan persamaan f Laplacian f minus grad f dot grad f plus grad omega dot grad omega sama dengan 0, dan dari persamaan kedua itu adalah f Laplacian omega minus 2 grad f dot grad omega sama dengan 0. Nah, misalkan kita definisikan fungsi kompleks yaitu C sama dengan f plus I omega. Nah, apabila kedua persamaan ditambahkan dan persamaan keduanya itu dikalikan dengan I yang sudah kita dapatkan sebelumnya yang dalam bentuk vektor itu, maka kita akan dapatkan persamaan bahwa f Laplacian f plus I Laplacian omega minus 2I grad f dot grad omega minus grad f dot grad f plus grad omega dot grad omega itu sama dengan 0. Ini kita bisa menyatakan dalam C. Jadi f itu adalah real dari C, dan juga ini adalah Laplacian C. Nah, ini akan sama dengan di sini itu adalah grad C dot grad C. Nah, persamaan ini disebut sebagai persamaan Ernst. Nah, misalkan kita ambil fungsi C itu dalam bentuk C sama dengan ke C minus 1 dibagi dengan ke C plus 1. Nah, jadi F-nya itu adalah real dari ke C minus 1 per ke C plus 1, dan juga omeganya itu adalah imajiner dari ke C minus 1 dibagi dengan ke C plus 1. Nah, jadi kita memiliki F sama dengan real ini. Nah, jadi dari perumusan bilangan kompleks kita tahu bahwa untuk mengambil realnya kita akan gunakan perumusan seperti ini dan kita jabarkan seperti ini. Begitu pula untuk suku imajiner kita bisa gunakan relasi yang kita dapatkan pada bilangan kompleks itu seperti ini. Nah, jadi persamaan Ernst itu bisa kita tuliskan dalam parameter ke C, yaitu menjadi ke C bar minus 1 Laplacian ke C itu sama dengan 2 ke C bar grad ke C dot grad ke C. Jadi kita substitusikan ke persamaan F nilai F dan omeganya. Nah, dengan demikian kita dapatkan relasi d omega d itu sama dengan rho kuadrat rho per f kuadrat d omega besar dz, dan juga d omega dz sama dengan minus rho per f kuadrat d omega besar d rho. Maka kita bisa tuliskan dalam suku ke C gitu ya, seperti ini, dan juga d omega dz nya. Nah, apabila kita substitusikan ke persamaan gamma yang kita dapatkan dari R23 dan R22 minus R33, kita akan dapatkan bahwa parsial gamma parsial rho dalam bentuk ke C seperti ini dan parsial gamma parsial z dalam bentuk ke C seperti ini. Nah, karena sumber gravitasi itu bersifat stasioner gitu ya, maka persamaan Ernst itu kita bisa nyatakan dalam koordinat spheroidal. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah garis, yang ini itu adalah garis dengan x konstan, dan juga yang ini itu adalah garis dengan y konstan, di mana kita bisa melakukan transformasi koordinat silinder ke koordinat spheroidal dengan bentuk transformasi seperti ini gitu ya. Ini adalah transformasi baliknya, dan ini transformasi x dari rho dan z. Nah, di mana relasi turunannya kita memiliki bentuk seperti ini, parsial rho, parsial x, parsial rho, parsial y, dan parsial x, parsial rho, dan seterusnya. Nah, dan juga operator nabla pada koordinat spheroidal itu didefinisikan seperti ini, dan juga Laplaciannya itu didefinisikan seperti ini. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan persamaan Ernst dalam koordinat spheroidal, yaitu ke C bar minus 1 dikalikan dengan x kuadrat minus 1 parsial x kuadrat ke C ditambah 2x parsial x ke C ditambah 1 minus y kuadrat parsial y kuadrat ke C minus 2y parsial y ke C sama dengan 2 ke C bar x kuadrat minus 1 parsial x ke C dikuadratkan ditambah 1 minus y kuadrat parsial y ke C dikuadratkan gitu.